Selamat datang di Svara Cita Edukasi bersama saya, Novanda Bulu. Pada part 1, saya sudah membahas tentang buku No Rules Rules, karya dari CEO Netflix, Reed Hastings, dan Profesor Insight Eran Meyer. Di mana dalam buku tersebut mengajarkan bahwa budaya unggul tidak terjadi karena peraturan yang banyak, tetapi karena orang-orang di dalamnya berkomitmen pada standar yang tinggi, baik secara etika, profesional, dan kolaboratif. Netflix berhasil berkembang pesat hingga 600% dalam 10 tahun terakhir karena menerapkan kebijakan No Brilliant Jerks. Di video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut ciri-ciri rekan kerja toksik, kenapa mereka bisa kayak gitu, dan bagaimana cara kamu menghadapi mereka. Dari berbagai sumber, saya menemukan 8 ciri-ciri perilaku yang sangat merusak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, perilaku meremehkan dan menjatuhkan. Seringkali merendahkan atau meremehkan rekan kerja, baik secara langsung maupun di belakang. Kedua, memberikan kritik yang tidak konstruktif dan cenderung menjatuhkan. Ketiga, sering membandingkan kinerja dengan rekan kerja lain secara negatif. Kedua, mengeluh dan memperbesar masalah. Yang pertama, seringkali mengeluh tentang pekerjaan atau rekan kerja, bahkan untuk hal-hal kecil. Kedua, memperbesar masalah dan menciptakan drama di tempat kerja. Ketiga, perilaku manipulatif. Yang pertama, menyalahkan orang lain untuk kesalahan mereka sendiri. Kedua, mempergunakan orang lain untuk mencapai tujuan pribadi. Dan ketiga, tidak bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Keempat, perilaku mengganggu dan bullying. Yang pertama, mengganggu rekan kerja dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Kedua, perilaku intimidasi terhadap rekan kerja. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak aman. Kelima, egois dan tidak peduli. Yang pertama, hanya fokus pada kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan kebutuhan rekan kerja. Kedua, tidak mau membagi informasi atau membantu rekan kerja yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak peka terhadap perasaan atau kesulitan rekan kerja. Yang keenam, menciptakan konflik dan tidak mau bertanggung jawab. Yang pertama, seringkali memicu konflik di tempat kerja dan tidak mau mencari solusi. Kedua, tidak mau mengakui kesalahan atau meminta maaf. Dan ketiga, tidak mau mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ketujuh, kurangnya penghargaan. Yang pertama, tidak menghargai kontribusi rekan kerja dan tidak memberikan apresiasi. Kedua, tidak menghargai pendapat atau ide rekan kerja. Yang ketiga, membuat rekan kerja merasa tidak dihargai dan tidak berharga. Kedelapan, menjauhkan dari lingkungan yang sehat. Yang pertama, membuat rekan kerja merasa tidak nyaman dan stres saat berinteraksi. Kedua, menciptakan lingkungan kerja yang negatif dan merusak hubungan antar rekan. Yang ketiga, membuat rekan kerja merasa terisolasi dan tidak terhubung dengan rekan kerja yang lain.
Hal ini bisa muncul karena kombinasi faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama, faktor psikologis. Pembahasannya pertama, gangguan kesehatan mental. Kondisi seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kepribadian borderline dapat memicu perilaku toksik karena individu kesulitan mengelola emosi dan interaksi sosial mereka. Kedua, ciri kepribadian. Kepribadian seperti narsistik atau sosiopatik yang ditandai dengan kurangnya empati dan kecenderungan manipulatif dapat menyebabkan dinamika sosial yang merugikan. 2. Pola emosional dan perilaku. Penjelasan pertama, mekanisme coping yang tidak sehat. Beberapa orang mengembangkan perilaku yang tidak adaptif seperti agresi atau manipulasi sebagai cara bertahan dari stres atau trauma masa lalu. Kedua, masalah keterikatan. Pengalaman masa kecil seperti pengabaian atau pola pengasuhan yang tidak konsisten mempengaruhi hubungan di masa dewasa. Pengaruh lingkungan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pola asuh dan pengalaman hidup. Lingkungan yang toksik selama masa pertumbuhan bisa membuat seseorang menganggap perilaku tersebut wajar dan mengulanginya saat dewasa. Kedua, penguatan perilaku negatif. Dalam beberapa kasus, perilaku toksik bisa jadi diperkuat dengan perhatian atau hasil tertentu, sehingga makin sering dilakukan. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, membantu kita mengenali dan dapat menangani perilaku tersebut dengan baik dan bijaksana. Berikut ada 5 strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi orang toksik menurut The Times of India, yaitu yang pertama, terapkan batasan yang jelas. Batasi interaksi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan hindari percakapan pribadi. Identifikasi perilaku-perilaku yang tidak bisa diterima dan komunikasikan batasan-batasanmu. Sebagai contoh, jika rekanmu suka mengganggu pekerjaanmu dengan gosip atau hal negatif, biarkan mereka tahu bahwa kau ingin untuk fokus dan hanya ingin berdiskusi topik yang berhubungan dengan pekerjaan saja. Kedua, buat catatan interaksi-interaksi yang terjadi. Catat dengan detail interaksi yang terjadi dengan mereka secara khusus jika perilaku mereka mengganggu atau berbahaya. Dokumentasikan kejadian tersebut dapat menolong jika Anda membawa masalah yang Anda hadapi ke HR atau manajemen. Ketiga, cari support dari teman sejawat. Menciptakan hubungan yang saling mendukung antara rekan kerja dapat menjadi penyangga terhadap perilaku toksik. Keempat, prioritaskan self-care. Jadikan self-care sebagai prioritas dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membantu Anda rileks dan recharge di luar pekerjaan Anda. Kelima, pertimbangkan bantuan profesional. Jika situasi sudah tidak tertahankan dan mulai mempengaruhi keadaan kesehatan mental Anda, mungkin adalah lebih baik jika Anda mencari pertolongan dari profesional. Mendapat rekan kerja yang toksik mungkin saja terjadi. Rekan kerja toksik bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga merusak budaya dan produktivitas tim. Kita perlu berani menjaga lingkungan kerja yang sehat dengan komunikasi terbuka, batasan yang tegas, dan keberanian untuk tidak mentoleransi perilaku negatif. Di lain pihak, dengan mengetahui mengapa orang menjadi toksik, kita akan mampu berempati kepada orang-orang toksik ini.
dan dapat menangani hal tersebut dengan lebih baik. Semoga bermanfaat. Thank you.